Assalamualaikum Bu Permisi, Ana. Bu. Iya, iya, Pak Edi. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Ibu Ana sudah siap ya? Insya Allah, Bu. Oke, hari ini pertama kali kita ujian praktek mengajar terlebih dahulu. Kita langsung ya Bu, yuk ini. Ya, Bu Ria Bu. sudah datang? Bu Ria. Oke, dipersilakan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, Ibu minta untuk ketua kelasnya menyiapkan dulu, ya, membaca doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai mata pembelajaran kita akan absen dulu ya. Ya, Edi Wahyudi. Oke, nampaknya kalian semua hadir ya. Nihil, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu ingin menanyakan dulu, apa kabar anak-anak semua? Sehat? Iya, alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajarannya, ada baiknya kita bersalawat dulu ya, supaya kita selalu mengingat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersalawatnya dengan serentak. Di sini sudah Ibu tampilkan ya salawatnya. Oke, ya. Kita serempak untuk membaca salawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, alaika ya Habib salam, alaika sholawatullah alaika ya asyaqal badru alaina wa taqat min mislahu alaina wa ya wajah. Oke, terima kasih anak-anak sudah kita bersalawat pagi ini ya. Oke, sebelum kita memulai mata pembelajaran, Ibu mau menanyakan terlebih dahulu dari kita sebelumnya. Nah, ada yang bisa untuk menjelaskan materi kita sebelumnya? Iya, betul ya. Nah, berbusana muslim dan muslimah. Siapa lagi yang bisa menjelaskan apa saja materi kita yang kemarin? Oke, betul ya. Tentang aurat ya. Dimana kita harus aurat itu kan ya. Dimana kita harus menjaga kita ya sampai tidak ada yang menggunakan pakaian yang berlebihan. Dan itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi besar Muhammad yang diperintahkan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Dimana kita diperintahkan Ibu suaranya tidak dengar. Ya? Oh, nggak dengar ya, Bu ya? Suaranya tidak dengar Ibu. Iya, iya. Terlalu jauh. Oke, dengar, Bu? Ya. Oke, baik. Nggak Ya, dengar. apakah anak sekalian bisa memahami materi yang kemarin? Ya, ya kita akan menjelaskan tentang aurat. Ya, aurat ya. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu ya untuk teman-teman kita yang sudah bisa menjelaskan materi kita ini. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi kita selanjutnya ya.
Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi selanjutnya, kita akan memahami materi ini. Ada baiknya kalian memperhatikan dulu ya video yang akan Ibu tampilkan di sini. Mohon dicerna untuk materi yang akan disampaikan ya. Oke, sebentar. Tolong diperhatikan dulu ya, Nak. Oke, ini adalah video tentang materi. Tapi analisa materinya ini gambar apa? Ya, perhatikan ya gambarnya. Oke, ini diperhatikan. Ini gambar apa ini? Nah, ini ada orang sedang marah ya. Oke. Nah, yang kedua, ada anak yang sedang menyapu. Ya, perhatikan. Nah, ini ada banyak anak yang sedang bersudah gurau. Baik. Oke, dari gambar yang tadi ini apakah bisa anak-anak mencerna ya? Oke, silahkan. Iya. Gambar satu apa? Tentang apa? Gambar satu? Iya. Nah, kita lihat dulu ya gambar satunya. Nah, ini. Gambar ini tentang apa ini? Iya, ini adalah gambar tentang anak-anak yang sedang marah. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi kita ini apa? Ini tentang, iya betul, tentang pengendalian diri. Oke, kita lanjutkan berikutnya ya, gambar berikutnya. Nah, ini juga masih pengendalian diri ya, anak-anak. Iya, terus ini apa? Iya, ini tentang di mana kalian disuruh untuk menyapu oleh orang tua. Nah, kita harus berprasangka baik kepada orang tua karena orang tua melatih diri kita untuk bisa mengerjakan pekerjaan rumah dan nanti akan bisa dewasa kita akan terbiasa. Kita harus berprasangka baik kepada orang tua. Ya, ini yang terakhir tentang persaudaraan. Ya, betul. Nah, dari gambar ini mungkin kita bisa kalian bisa menganalisis apa sebenarnya materi ini ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Nah, dari gambar tadi kita bisa melihat ya apa sebenarnya materi yang akan kita sampaikan, yaitu meniti hidup dengan kemuliaan ya. Jadi kita hidup mulia. Nah, dari sini kita dari gambar tadi kita bisa mencerna ya, di mana tujuannya nanti akan ada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 yang akan menunjukkan tentang yang pertama itu pengendalian diri, kemudian yang kedua itu ada prasangka baik, dan yang ketiga ada persaudaraan. Itu dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Dan juga kalian harus terbiasa ya membaca Al-Quran. Oke, nah ini sedikit Ibu jelaskan ya tentang materi kita. An-nafs itu adalah bahasa Arabnya ya, sedangkan bahasa Indonesia itu sama halnya dengan pengendalian diri. Mungkin bisa kalian lihat gambar ya di sini ya, di mana kita harus mengendalikan diri, bisa mengontrol diri kita baik itu dari kegiatan-kegiatan yang ada di kehidupan ini ya, mengendalikan diri. Suaranya ngilang, Bu. Kemudian mengendalikan diri terhadap apa saja yang akan kita beli ya. Nah, itu. Jadi kesungguhan dalam mengendalikan diri pribadi atau sikap kontrol diri. Nah, kemudian di sini juga ada hadis yang menjelaskan ya tentang mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam fitrahnya, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya. Oke, kita lanjutkan
gambar kedua tadi itu tentang apa? Masih ingat? Dia tentang husnuzon atau prasangka baik. Iya nih, lihat gambar ibu ya. Ya, lawan dari husnuzon itu adalah suudzon ya. Suudzon berprasangka buruk. Nah, bisa jadi ini menggibah temannya ya. Nah, di sini kita bisa mengartikan ya husnuzon itu baik. Nah, adalah husnu yang artinya baik, sedangkan prasangka itu adalah zat adalah prasangka. Jadi husnuzon adalah prasangka baik. Nah, prasangka baik kepada siapa saja? Husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada sesama manusia, dan husnuzon kepada makhluk ciptaan Tuhan. Oke. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Ini surah nanti kita akan diskusi ya tentang surah Al-Hujurat ayat 12 ya, yang menjelaskan tentang prasangka baik. Nah, selanjutnya kita langsung masuk kepada ukhuwah. Nah, ya, gambar ketiga tadi ya, kita lihat masih ingat kalian ya gambar ketiga tadi ya, yang ibu tampilkan yaitu persaudaraan ya. Jadi ukhuwah itu adalah persaudaraan ya. Jadi di mana kita sebagai manusia itu harus bersaudara. Nah, di sini ayat yang menjelaskan tentang persaudaraan itu adalah surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang yang mukmin itu bersaudara, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dapat rahmat. Siapa yang bisa membaca ayat ini? Ya, coba silakan ya. Baca surat Al-Hujurat ayat 10. Iya, oke, terima kasih. Hilang-hilang suaranya Ibu. Ya, Suaranya hilang-hilang ini. hilang-hilang ya, Bu. Oh, nggak dengar. Baik, di sini Ibu akan membacakan ya, surahnya diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'asbihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Oke. Nah, di sini bisa kita melihat ya bacaan ayatnya. Nah, itu ini juga hadis yang menjelaskan tentang ukhuwah. Baik, ini materi sudah Ibu sampaikan. Nah, kita akan melaksanakan diskusi ya. Di sini Ibu sudah membagikan nama-nama kelompok diskusi kita. Nah, ya. Jadi Ibu minta untuk kalian bisa bergabung dengan kalian masing-masing. Ya. Nah, ini adalah tugas kalian. Oke, ya. Nah, ini. Idenya. Nah, ini ya tugas kalian. Suaranya tidak ada Ibu. Ya. Suaranya hilang, Bu. Hilang-hilang ini suaranya. Tidak bisa dengar kan? Oh, enggak bisa ya, Bu ya? Ya. Halo, dengar Bu? Hilang kayak gitu. Ya, Dengar, dengar. Bu? Nanti ya dengar sekarang. Suaranya hilang timbul, suaranya hilang timbul. Suaranya hilang timbul ya, Bu ya? Iya. Sinyalnya kuat ini. Halo, dengar Bu? Ya. Dengar Bu? Ya, dengar. Oke, ya. Ini lanjutkan ya, Bu ya? Ya. Atau diulang? Dilanjut aja. Oh, dilanjut ya, Bu. Nah, lanjut ya, anak-anak sekalian. Nah, silakan diskusi, Bu. Kasih waktu 15 menit. Iya, oke. Oke? Nah, kita akan melaksanakan diskusi. Nah, silakan menjelaskan ya materinya. Apa saja yang terdapat dalam isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 10 itu untuk kelompok
1 dan al-hujurat itu yang ayat 12 itu untuk kelompok 2. Nah, oke sudah. Ya, baik alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan diskusi kita ini Hilang lagi suaranya, Bu. ya. Ibunya jangan Hilang itu, lagi suara. dekat saja sedikit. Ibu Ya, tuh Bu. ini mungkin hilang suaranya. Hilang ya, dari Bu tadi ya. Nggak Iya, pakai nggak headset ya, Bu? Susah suaranya Coba jadinya. coba pakai handset ya, Bu. Tadi pakai handset tadi. Halo? Ya, iya. Ya, Halo, dengar, Bu? ya. Dengar. Kayak mana, diulang, Bu, atau enggak? Lanjut aja. Lanjut. Oh iya, lanjut. Oke, baik anak-anak sekalian, silahkan kalian diskusi ya dalam waktu 15 menit. Ya, ini adalah LKPD-nya, silahkan. Ya, oke. Nah, sudah semuanya? Ya, kita melaksanakan diskusi terlebih dahulu ya. Nah, yang untuk kelompok 1 itu surah Al-Hujurat ayat 10 dan untuk kelompok 2 surah Al-Hujurat ayat 12. Oke, baik. Alhamdulillah sudah melaksanakan diskusi yang benar ya. Dan semuanya aktif melaksanakan diskusi. Semoga diskusi kita ini bermanfaat ya. Nah, Ibu mau kalian menyimpulkan ya. Apa saja kesimpulan materi kita. Ini silahkan untuk kalian menyimpulkan. Oke, ya. Pertama nih teman-teman kita semua yang sudah materinya. Ayat 12 itu mengandung di mana Allah memerintahkan kita untuk selalu berprasangka baik ya. Karena apa? Kalau kita selalu berprasangka buruk ya kepada sesama manusia, itu ya bagaikan kita selalu melakukan gibah ya. Gibah itu tidak baik ya. Jadi kita harus selalu bagus-bagusan ya. Kemudian prasangka baik kepada sesama manusia, kemudian sesama Tuhan ya. Apalagi misalnya Hilang lagi. jangan sampai kita itu prasangka baik. Saya nggak dengar suaranya, Bu. Iya, ini hilang. Payah kita. Hilang ya, Bu ya? Iya, kayak mana tuh? Repot. Kalau pakai ini bisa Bu ya, pakai HP 2 gitu. Ayo Halo? dilanjut aja dulu, Bu. Nanti Oh, banyak lanjut. waktu kita. Dilanjut. Oh iya, Mungkin Bu. Ibu jangan nyandar dulu ya. Seperti itu aja duduk posisinya. Iya. Yang tadi, yang lihat tadi. Kayak Kalau gini Bu Ibu ya? nyandar seperti itu kayaknya hilang lagi tadi. Oh, Iya. kayak gini ya, Bu ya? Iya, iya. Iya, seperti itu. Iya. Kayaknya laptopnya mungkin Ibu bermasalah. Iya, lanjut ya, Bu. Iya. Baik ya, untuk surah Al-Hujurat ayat 10 ya, itu menjelaskan tentang ukhuwah. Nah, itu kesimpulan kita ya. Tentang persaudaraan. Jadi, ukhuwah itu ya ada ukhuwah di mana kita itu bersaudara sesama Islam, insani. Nah, ukhuwah ya, sesama manusia. Harus bersaudara dengan Hilang lagi suaranya. Ya, udah repot. tidak membedakan agama ya. Kemudian yang ketiga ukhuwah atau persaudaraan sesama negara ya, berbangsa dan bernegara. Ya, itu adalah kesimpulannya. Baik anak-anak sekalian, kita diskusi kita berjalan dengan lancar dan kami yang aktif ya dalam menjelaskan materi kita. Nah, tadi sudah kita menyimpulkan, sudah selesai. Penting dekat, ibu minta kalian saya surah Al-Hujurat ayat 12 ayat 10
ayat 12 dan ayat 10. Oke, Ibu dengar Nah, Bu, hilang-hilang nih banyak kami. Nggak jelas Bu suaranya Bu. Tidak jelas ya, Bu. Repot Bu di tengah jalan dia hilang-hilang. Kayak mana tuh? Mana nih ya, Bu ya? Iya, sudah sampai mana tadi Bu? Udah, Bu, sudah Sudah selesai. ditutup belum? Udah tutup. Oh, sudah selesai. Ya, sudah. Oke, ini sedikit catatan dari saya ya Ibu ya. Iya. Ibu Ana Sofi. Dimerangin? Iya, Bu, dimerangin. Oh, iya. Ibu ngajar di SMA ya Bu ya? Iya, Bu, di SMA 6 Merangin. Oke, Ibu sudah cukup baik ya Ibu ya, karena seluruh aspek yang dinilai sudah dipenuhi sebagian ya Ibu ya. Mungkin sedikit catatan dari saya bahwasanya sama dengan Pak Fakcan tadi, bahwasanya ketika kita menggunakan media pembelajaran atau Ibu menggunakan video pembelajaran yang ditampilkan itu ya di kelas ya, harus disesuaikan dengan tingkat usia anak-anak yang kita ajarkan seperti itu Bu. Oh Tentu iya, saja Bu. ketika anak SD yang kita ajarkan, anak SMP itu berbeda sekali dengan anak SMA yang kita ajarkan. Nanti salah-salah video yang kita ajarkan itu atau kita tayangkan itu menjadi tertawaan karena anak-anak itu sudah cukup besar ya Ibu ya, sudah cukup Iya, Bu. dewasa. Jadi video yang ditampilkan harus disesuaikan dengan tingkat usia mereka. Nah, dalam penggunaan video ataupun media pembelajaran itu, Ibu ya, harus ada poin-poin yang harus kita penuhi di situ. Jadi tidak sembarangan seperti itu, Bu ya. Iya, Bu. Mungkin hanya itu catatan saya. Silakan Ibu ini, Ria. Oh iya, baik Bu. Sebentar. Nah, ini Ibu Ana di SMA 6 tuh di Sungai Ula bukan ya Bu? Iya, Bu, di Sungai Ula. Ibu orang Sungai Ula bukan? Oh, bukan, Bu. Saya ini orang Padang, Sumatera Barat. Cuma dalam lahirnya di Merangin, sudah lahir di Merangin. Oh iya, oke. Ibu, saya tadi nggak jelas Ibu, suaranya banyak sekali. Malah boleh dibilang lebih jelas suara Ibu Eli yang ngomongnya agak bisi-bisi, tetap saya Iya. dengar. Tapi kalau suara, Masalah laptopnya iya, mungkin, Bu. suara Ibu pokoknya cuma satu dua kata yang bisa didengar, selebihnya jauh lagi suaranya gitu ya Bu ya. Oh, gitu. Gini, saya tadi lihat kalau nggak salah persepsi Ibu itu tentang aurat, benar tidak? Iya, Bu, tentang aurat. Materi Nah, kita yang lalu. sayangnya iya, persepsinya Ibu sekedar materi kita tentang apa kemarin? Aurat. Oh ya sudah. Kita masuk lagi pelajaran yang baru. Nah, kayak gitu Bu, kalau kita persepsi, namanya kan persepsi kan kita meningkatkan atau mengembalikan memori siswa tentang pengalaman mereka belajar sebelumnya. Nah, jadi ada lebih hal yang lebih thinking lagi Bu, lebih lebih dalam lagi yang harusnya Ibu lakukan. Ibu bisa munculkan critical thinking, misalnya mengajak mereka ke pengalaman-pengalaman mereka mengenai aurat itu sendiri. Gitu ya Bu? Iya, Bu. Halo? Halo? Oke, itu cukup dulu Ibu Eli. Iya, cukup Ibu Eli. Terima kasih, Bu ya. Ibu Iya, Ana Bu. Sofia, masuk ke ujian lisan sedikit ya Ibu ya. Iya, Bu. Sudah dengar suara saya ya Ibu? Iya, Bu. Oke. Ibu, critical thinking yaitu berpikir kritik dalam pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Apa tahapan critical thinking yang Ibu lakukan dalam pembelajaran terkait dengan materi yang Ibu ajarkan hari ini? Ya, Bu. Apa tadi, Bu? Critical thinking itu kan berpikir kritis ya Ibu ya, Ya, dalam Bu. pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya. Apa tahapan critical thinking yang Ibu lakukan dalam pembelajaran yang terkait dengan materi Ibu pada pagi hari ini? Ya, dengar suara saya, Bu? Ya, dengar. Ya, mengenai tentang apa kritis ya, anak-anak itu di sini saya kan memerintahkan untuk diskusi mengenai surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 ya. Jadi di sini anak-anak lebih kepada menganalisis Bu mengenai surah tersebut dan juga memberikan contoh di dalam kehidupan sehari-hari mengenai surah tersebut.
Oke. Ya, Bu. Nah, mungkin ini satu lagi Ibu ya. Nah, apa yang Ibu ketahui tentang scientific? Mengenai Ya, saintifik, ya, ya. itu Pendekatan Ibu lakukan di hari ini ya. ya mengenai Hmm. saintifik yang pendekatan yang saya gunakan itu tentang discovery learning, Bu. Ya, di mana discovery learning tadi kan ada rangsangan ya, Bu ya, menarik perhatian anak. Mungkin tadi video yang saya tampilkan, terima kasih ya Bu sudah memberikan masukan ya. Rangsangan di situ berupa gambar tadi ya, kita menganalisis ya gambarnya itu. Sebelum saya masuk ke materi ya, anak harus mengetahui dulu apa sebenarnya yang akan saya tampilkan. Jadi setelah rangsangan nanti baru melaksanakan kegiatan mencari identifikasi apa saja yang akan dibahas di dalam data ya Bu ya, apa saja yang akan dibahas sama di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 ya. Kemudian setelah itu melakukan pengorganisasian atau penampilan materi buat teman-temannya, yaitu Hilang suaranya Ibu. ulang aja deh. Mengkomunikasi. Aduh, gimana ya? Ya, terus Bu, terus. Ya, mengkomunikasikan Bu ya untuk materinya itu ya. Kemudian baru terakhir melaksanakan analisis. Itu Bu mengenai discovery learning. Oke Ibu, silakan Ibu Ria. Oke, terima kasih sekali Ibu. Wait ya. Menarik. Wait. Ya. Ya. Ibu, tadi kalau Ibu Eli nanya apa tadi lupa saya. Nah, yang saya Tentang tanya kan Ibu katanya, scientific. iya, scientific discovery learning. Nah, saya tanya Ibu kalau dalam mengajar ini, em, Ibu aware tidak? Sorry, aware itu, Ibu paham nggak aware artinya apa? Our Aware tidak ya? Oh, gini, bagaimana cara Ibu em, dalam pelajaran sehari-hari itu ya? Nah, bagaimana cara Ibu meningkatkan, tidak meningkatkan, ya boleh dibilang meningkatkan critical thinking dari siswa? ya. Dengan cara memberikan stimulus Bu atau rangsangan kepada anak-anak. Kemudian memberikan setelah mereka menjelaskan Nggak jelas Bu, suaranya Bu. halo Ibu, jelas Bu? Iya, iya, bisa. Udah besar suara saya. Iya. Iya, Udah keluar suara perut ini Bu. dia tuh hilang galau kayak apa tuh? Iya. Iya Bu. Nah, dengan Gimana? memberikan rangsangan Bu, ya stimulus. Critical thinking. Ya. Bukan memberikan misalnya suatu masalah dan mereka harus menyelesaikan. Apakah hanya stimulus? Iya, setelah nanti rangsangan, baru nanti mereka menyelesaikan sebuah masalah, nanti diberikan masalah ya Bu. Agar mereka lebih bisa menganalisis tentang materi tersebut. Berarti Ibu terbiasa dengan menganalisa suatu masalah gitu ya. Kenapa? Bagaimana dengan hal-hal yang project? Apakah pernah Ibu memberikan project based learning ke siswanya? Pernah Bu mengenai project. Misalnya? Misalnya itu tentang Asmaul Sunnah ya Bu ya materinya. Itu anak-anak dibuat project video tentang membaca Al-Asmaul Husna secara kelompok Ibu. Itu project. Oke lah Bu Eli, cukup Bu Eli. Oke. Ibu Ana Ngaji Sepia. lagi. Ya Bu. Ngaji ya Bu ya. Ngaji Bu, Al-Hujarat 10 sampai 12. Oke. Bentar Bu ya. Oke.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa azlimu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni ba'daz-zanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu Udah jelas suaranya. Hilang suaranya, Bu. Coba yang 12 yang terakhir, Bu. Yang terakhir Yang aja. 12 ya. Kok hilang ya? Iya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayya'mala Hilang lagi, Bu. wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul Azim. tulis 2 kalimat syahadat ya, Bu. 2 kalimat syahadat Tulis, ya, Bu. Tulis. Ya, Ya, ya. tulis. Sudah, Ibu? Ya, Bu. Diperlihatkan, Ibu? Ya. Bentar, Bu. Jangan dilihat itunya, Ibu. Namanya ujian, Ibu. Iya, Bu. Saya pengen tahu. Tanpa melihat contohnya, Ibu tanpa bisa melihat, ya. menulis itu. Iyalah, Iya. kalau lihat contohnya bukan ujian namanya. Oh, iya. Oke. Oke, Bu. Ayo diperlihatkan. Iya. Illallah. Asyhadu Tidak selama itu nulis itu, Bu. Diperlihatkan ya, Bu, ya. Bu. Ya, lanjut untuk yang lain, ya. Jangan dicontoh. Kalau dicontoh bukan ujian namanya nih. Oke, Bu. Ntar grogi, Bu. Nah, mana, Bu? Ya, atas dikit. Nampak, Bu?
Nampak, Bu? Belum, Bu, cepatnya. Nampak. Jangan bergerak-gerak, Bu. Terbalik ya, Bu ya. Sudah, Bu Ria? Bisa dilihat, Bu Ria? Sudah? Halo, Bu Ria sudah? Iya, iya. Iya, oke. Oke. Oke, Ibu Anna Sophia ya. Ya, Bu. Kita cukupkan sampai di sini ujiannya. Kita masuk ke bagian ketiganya ya. Temannya lagi. Yang ketiga, Bapak Andri ya. Ibu Andri. Ya, Ibu Andayani Andri. ya, Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Oke. Saya keluar dulu ya. Keluar.